Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Akhtar Azizi Farid dengan NIM 281 dan saya di sini akan mempresentasikan tentang pengenalan komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang mampu mengolah data menjadi informasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Nah, sedangkan definisi komputer menurut beberapa ahli, yaitu menurut Robert H. Brismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah hasil pengolahan, serta menyediakan hasil output dalam bentuk informasi. Nah, Robert H. Brismer bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, kemudian ada visi Hamaker, yaitu dia mengutarakan komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, untuk visi Hamaker juga bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, sekarang kita memasuki ke fungsi komputer. Nah, fungsi komputer yaitu ada 4. Yang pertama adalah sebagai alat penyimpan data. Nah, pengertian dari alat penyimpan data sendiri adalah komputer menyimpan seluruh data dari suatu proses atau inputan user. Kemudian yang kedua ada alat pengolah data. Nah, pengertian dari alat pengolah data yaitu komputer mengolah data menjadi suatu kinerja sistem di dalam komputer dari input menjadi output yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu alat sebagai alat kontrol, yang dimana komputer mengontrol beberapa alur sistem komputer tersebut atau hasil inputan user serta menjadikannya sebuah data yang terstruktur di dalam komputer. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu alat pergerakan data. Nah, pengertian dari alat pergerakan data sendiri adalah komputer menggerakkan data dari lokasi satu ke lokasi lainnya melalui perintah yang diminta oleh inputan dan diproses menjadi output tertentu sesuai inputan tersebut. Oke. Sekarang kita memasuki ke komponen komputer. Nah, komponen komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware atau perangkat keras, kemudian software, perangkat lunak, serta brainware. Sekarang kita memasuki ke hardware. Pengertian hardware adalah segala bentuk perangkat keras yang merupakan sebuah komponen komputer yang bisa disentuh secara langsung atau dilihat secara kasat mata. Hardware sendiri digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada perangkat input. Nah, pengertian dari perangkat input adalah perangkat masukan atau perangkat penginput data oleh user yang menjadikannya suatu inputan proses terhadap komputer tersebut. Nah, seperti contohnya ada mouse, keyboard, serta scanner. Nah, yang kedua ada perangkat pemrosesan. Pengertian perangkat pemrosesan yaitu
perangkat keras yang memproses hasil inputan dari user atau segala perangkat keras yang ada pada motherboard. Nah, perangkat yang ada pada motherboard yaitu seperti CPU, ALU, CU, dan MU. Nah, untuk pengertian CPU atau Central Processing Unit sendiri adalah semua inputan user akan diproses di sini semua. Nah, seperti yang kita ketahui, CPU sering kita kenal dengan sebutan prosesor. Nah, kemudian ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu unit pengolahan data matematis, statistika, dan logika yang berada pada sistem komputer. Nah, kemudian ada CU atau Control Unit, yaitu unit pengendali atas suatu proses yang sedang dikerjakan pada saat pemrosesan itu terjadi, yang mengawasi proses tersebut apakah telah sesuai dengan perintah yang diinput oleh user. Kemudian ada MU atau Memory Unit, yaitu semua perintah akan disimpan di sini sementara dan sebagai wadah penyimpanan secara permanen. Nah, sekarang ada perangkat output. Pengertian dari perangkat output adalah perangkat keras untuk menghasilkan proses output yang sesuai dengan inputan user setelah terjadinya suatu proses di dalam komputer. Seperti contohnya yaitu monitor, speaker, dan printer. Nah, kemudian yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Pengertian perangkat penyimpanan adalah perangkat keras untuk menyimpan data atau digunakan untuk menyimpan pengolahan data. Nah, seperti contohnya ada RAM dan ROM. Nah, RAM atau Random Access Memory yaitu media penyimpanan sementara dan akan hilang jika tidak ada aliran listrik di dalamnya, atau hanya akan berfungsi jika komputer atau laptop sedang digunakan. Nah, untuk ROM atau Read Only Memory yaitu media penyimpanan yang bersifat permanen serta sebagai basis data, dan data masih tetap tersimpan di dalamnya walau tidak dialiri arus listrik. Seperti contohnya ada flash disk, hard disk, micro SD, dan sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki ke software. Pengertian dari software sendiri adalah perangkat lunak yang merupakan komponen data-data dan program-program yang ada pada komputer, serta kumpulan instruksi-instruksi yang akan mengatur komputer. Nah, software sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada software sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat atau sebagai penghubung antara hardware dengan user. Nah, seperti contohnya ada Windows, Linux, dan macOS. Nah, kemudian yang kedua yaitu software sistem aplikasi, yaitu perangkat lunak penunjang untuk tujuan tertentu serta memberikan sarana fasilitas pada bidangnya. Seperti contohnya ada Instagram, YouTube, WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada software system utility, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai penunjang sistem komputer. Nah, seperti contohnya ada SmartDAV dan Avast. Nah, kemudian yang keempat ada software perangkat lunak bahasa, yaitu perangkat lunak untuk memberikan kode bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Nah, contohnya ada bahasa C, JavaScript, Python, PHP, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada software perangkat lunak paket, yaitu perangkat lunak yang menyediakan fungsi siap pakai. Seperti contohnya ada Microsoft Office dan WPS Office. Sekarang kita memasuki ke brainware. Brainware adalah seseorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang digunakan serta user yang dapat mengoperasikan komputer.
Nah, brainware sendiri dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada sistem analis, yaitu seseorang yang ahli dalam perencanaan sistem serta orang yang menganalisis jika terjadi kerusakan pada komputer. Nah, kemudian yang kedua ada programmer, yaitu orang yang ahli dalam membuat program yang menjalankan sebuah sistem komputer. Nah, yang ketiga ada administrator, yaitu orang yang mengolah sistem dan program komputer. Dan yang terakhir ada operator, yaitu orang yang mengoperasikan sistem dan program komputer atau bisa juga disebut sebagai user. Sekarang kita memasuki ke data movement atau perpindahan data. Nah, tampilan fungsionalnya data movement terlihat seperti pada gambar. Nah, dalam pemindahan data pada sistem komputer, komputer tidak semena-mena memindahkan data secara langsung atau mengcopy paste terhadap data tersebut, melainkan di dalam sistem komputer mengalami beberapa proses di dalamnya. Nah, seperti yang pertama yaitu operasi pemindahan data. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa pergerakan yaitu diawali dari data movement, kemudian masuk ke kontrol, lalu kembali lagi ke data movement. Nah, seperti contohnya yaitu kita sudah memiliki file di suatu folder X misalnya, lalu dipindahkan ke folder Y. Nah, kita memasuki pada operasi penyimpanan data. Nah, pada operasi kali ini dapat kita ketahui dari gambar, yaitu pergerakan yang berawal dari data movement, kemudian masuk ke kontrol dan dikontrol oleh CU atau control unit, lalu masuk ke data storage. Begitu pula sebaliknya. Seperti contohnya, yaitu jika kita mengerjakan tugas di Microsoft Word, kita akan melakukan pergerakan dari mouse atau keyboard. Setelah selesai, kita akan menyimpan file tersebut ke tempat penyimpanan. Kita memasuki pada operasi menuju ke penyimpanan. Nah, seperti yang kita ketahui pada gambar, yaitu proses pengolahan data dari atau untuk data storage. Maksudnya adalah seperti saat kita ingin mengedit tugas pada suatu file di penyimpanan, maka kita akan mencari file yang sudah ada dan disimpan tersebut. Lalu setelah dipanggil oleh unit control dan sudah ditampilkan, maka kita perlu memproses data tersebut. Nah, setelah selesai, kita dapat menyimpan kembali data tersebut. Nah, sekarang kita memasuki pada operasi dari penyimpanan ke input atau output. Nah, seperti pada gambar dapat kita ketahui bahwa pergerakan berawal dari data movement, lalu masuk ke kontrol, kemudian diproses, lalu masuk ke data storage. Begitu pula sebaliknya. Nah, seperti contohnya, yaitu data bisa saja ditampilkan sebatas lewat monitor atau juga dapat dicetak di atas kertas melalui atau menggunakan printer. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan, apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.